Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukrulillah, salatu wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Radina billahi rabba, bil islam dina, bil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Faqala ta'ala azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم Inna fi dzalika laayatin lil 'alimin. Shadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq." Alhamdulillah. Puji-pujian kita hanya kepada Allah. Tidak ada yang berhak untuk dipuji, untuk dibesarkan, untuk diagungkan, untuk dihebatkan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suasana seperti ini sangatlah kita bertawajuh. Bertawajuh itu menghadapkan wajah kita kepada suasana dan menghadapkan hati kita kepada Allah. Karena pernikahan ini salah satu daripada syariat yang sangat penting dalam kehidupan kita. Di sini ada 4 golongan sekarang nih. Ada calon pengantin, ada pengantin baru, ada pengantin lama, ada mantan pengantin, ada lagi calon pengantin lagi ada. Alhamdulillah kita baru saja menyaksikan 2 mempelai yang baru tadi diangkatkan, dinikahkan. Mudah-mudahan pernikahan ini membawa keberkahan kepada kehidupan kedua mempelai. Begitulah bersih dan sucinya ajaran Islam. Tadi saya bacakan dalam ayat, "Min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun." Di antara tanda kebesaran Allah adalah kamu diciptakan dari tanah, kemudian kamu bersebar luas. Di dalam ayat lain, tanah itu ada warna hitam, ada warna putih, ada warna coklat. Maka kita pun, kulit kita begitu juga. Ada warna hitam, ada putih, ada coklat, ada kekuning-kuningan. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda kebesaran Allah, dijadikan dari diri kamu itu azwaja, pasangan. Wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian setelah itu di antara kamu dijadikan mawaddah warahmah, rasa cinta dan rasa sayang. Jadi azwaj dulu, azwaj itu pernikahan ini baru datang rasa cinta, baru datang kasih sayang. Jadi bukan cinta dan kasih sayang dulu baru nikah. Ini prosesnya seperti itu. Untuk apa? Untuk mensucikan manusia ini lahir batin. Wa min ayatihi khalaqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan langit dan bumi, dan Allah ciptakan, Allah jadikan berbeda-beda warna kulit, berbeda bahasa. Inna fi dzalika laayatil lil alim. Itu tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengetahui, orang-orang ahli. Maka berbeda-bedanya warna kulit, berbeda-beda
lisan bahasa ini merupakan satu bukti bahwa kehidupan kita ini diwarnai dengan variasi yang banyak. Tetapi Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, walaupun berbeda-beda. Di sini aja kita ada berapa suku ini, masya Allah. Kami aja orang Batak, ada Lubis, ada Pasaribu, ada Utasuhun, nah, macam-macam. Ada Siregar, ada Manurung, masya Allah. Belum lagi Jawa, belum lagi Padang. Nah, semua punya hadis, semua punya bicara. Maka begitu banyaknya variasi-variasi itu, tapi Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi adalah orang yang paling takwa di antara. Lihat ini. Nikah ini cepat selesai. Tapi yang tidak selesai, yang belum selesai, yang panjang itu kelanjutan daripada nikah itu. Ini akan berjalan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Akan diuji, semua diuji. Ada yang, kalau kita lihat sejarah macam-macam, ada yang dulu sampai selesai, ada yang tengah jalan, ada yang macam-macam. Maka sehingga kita seperti mengarungi kehidupan ini, kita betul-betul tersuasana. Kita buat seperti itu. Nanti di akhirat itu Allah menciptakan pasangan-pasangan. Salah satu contoh, ya, saya ini terpaksa menceritakan karena ini jarang diceritakan. Di surga itu ada bidadari, tapi di surga juga ada ratu bidadari. Nah, kalau bidadari itu adalah wanita-wanita yang diciptakan Allah dari nur, yang bersih tidak berdosa. Tapi kalau ratu bidadari adalah diciptakan dari tanah, tapi bisa jadi ratu. Hebat enggak ya? Jadi kalau bidadari itu memang dia sudah diciptakan sedemikian rupa. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan, tidak pernah disentuh sebelumnya baik oleh manusia maupun jin, besi. Tapi kalau ratu bidadari, nah, ratu bidadari terbuat dari tanah yang indah, ada yang hitam lah. Tapi kenapa dia bisa menjadi ratu bidadari? Karena dia telah melampaui ujian-ujian selama dia di dunia. Dia lulus ujian keimanan. Ibadahnya bagus, baca Qurannya bagus, kehidupan sederhananya bagus, cinta akhiratnya bagus, sayang suami bagus, sifat amanahnya bagus. Di dalam hadis disebutkan la iman liman la amanatalah, tidak beriman wanita yang tidak amanah. Jadi taat Allah, taat Rasulullah, taat suami. Al-habbu lima yuhibbu muti'. Al-mar'u lima yuhibbu muti'. Seseorang terhadap siapa yang dicintainya dia mesti taat. Kalau kita cinta pada Allah, kita taat pada Allah. Cinta pada Rasulullah, kita taat pada Rasulullah. Cinta pada suami, taat pada suami. La yahillu li imratin masyiratun yauman illa bidhi mahram. Hadis sahih Bukhari Muslim. Tidak halal seorang wanita berjalan satu hari, ya, berjalan satu hari tanpa mahramnya. Ini hadis. Di wanita ini memang dijaga sama Allah. Sejak Rasulullah lahir ke dunia ini dan menjadi nabi, maka wanita diangkat derajatnya. Mohon maaf, yang tadinya wanita 1003 di zaman jahiliyah diperjualbelikan, tidak harganya, tidak ada harga wanita. Sampai orang malu punya anak wanita. Malu punya anak wanita. Umar bin Khattab itu malu punya anak wanita. Masya Allah. Tapi di zaman Rasulullah SAW terangkat wanita. Ada 4 wanita yang nanti membawa bendera ke surga. Nah, yaitu Asia, istrinya Fir'aun. Yang kedua Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Yang ketiga Fatimah Az-Zahra binti Muhammad SAW. Yang keempat adalah Aisyah radhiyallahu anha.
Mereka inilah 4 wanita yang akan membawa bendera ke surga, yang diikuti oleh wanita-wanita solehah nanti. Apa amalan mereka? Nah, apabila wanita-wanita kita sekarang, istri, anak perempuan, ikut jejak orang yang 4 ini, maka insya Allah mereka akan bersama-sama membawa bendera akan ke surga. Kok Ustaz ceritanya surga melulu sih? Terus kita mau cerita apa? Kalau nggak ada target surga, ngapain kita di sini? Ngapain? Diundang rame-rame, makan-makan, bikin ini, baca hadis, baca. Targetnya surga. Makanya nubuah sudah selesai dan dijamin surga. Khilafah sudah selesai, dijamin surga. Siapa mereka? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 4 orang ini dijamin surga. Masya Allah, hidup dijamin surga. Nah, kalau kita mau ikut langkah jejak mereka, asar sahabat, insya Allah Allah pun akan berikan kepada kita seperti itu. Maka seorang suami kepada istri, Masya Allah. Kalau Rasulullah itu muzakarah, selalu Rasulullah mengalah. Kalau tidak ada makan ditanya, ada makanan? Enggak ada makanan. Izan ana shaim. Kalau gitu saya puasa. Jadi ada makan, ada lapar juga. Maka rumah tangga itu seperti elok sekali. Dan wanita-wanita itu dianjurkan supaya mereka itu selalu ikut kepada ibadah. Jangan suami saja. Maka suami ini, kalau suami yang taat kepada Allah, pertama dia jaga sholatnya. Sholatnya suami seperti apa? Di dalam hadis man sami'a nidaa falam yamna'hu min tibaihi qala wa man udhur ya Rasulullah qala khaufun aw maradun lam tuqbal min husratul lati shalah. Ini untuk kita nih, para suami. Ya kan, pengantin baru, mantan pengantin, calon pengantin. Nah, ini yang laki-laki ini hadisnya. Barang siapa mendengar panggilan tapi dia tidak segera meninggalkan pekerjaannya untuk ikut panggilan itu, lam tuqbal min husratul lati shalah, tidak diterima salat yang dikerjakan. Orang salat tapi tidak diterima. Kenapa? Dia menunda-nunda. Maka seorang istri yang baik, ya, seorang istri yang baik, dia akan mempersiapkan suaminya selalu seperti itu. Disiapkan airnya, mandinya, apa semua, minumnya, supaya dia cepat berangkat ke masjid. Nah, orang yang seperti inilah keluarganya itu yang ada di situ sakinah. Sakinah itu berasal dari sakanah. Sikin itu alat pemotong, pisau, pembelah. Jadi orang yang sakinah itu hatinya terbelah, artinya belahan hati. Nah, belahan hati. Kalau belahan hati ini artinya hati itu terbagi kepada kita. Ma jalallahu rajulan min qalin min dunin fi jawfi. Tidak, Allah tidak menjadikan dua hati di dalam satu rongga. Di dalam satu rongga kita ini tidak ada dua hati, tidak ada dua cinta. Cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada istri, tapi cinta kepada istri ini relatif. Cinta kepada Allah lebih tinggi. Bagaimana caranya? Apabila dengar suara azan, dia cinta sama suami, cinta sama anak, cinta. Tapi dia tinggalkan itu semua karena sudah panggilan kepada Allah. Nah, itu tandanya dia lebih cinta kepada Allah. Makanya tidak ada dua cinta. Cinta pertamaku adalah Allah, cinta kedua, kalau cinta ketiga adalah suami, itu adalah cinta karena Allah. Segala sesuatu cinta karena Allah, maka akan abadi hari ini. Tapi kalau cinta bukan karena Allah, dia tidak abadi dan akan kecewa. Banyak orang kecewa hari ini karena dia mengharap cinta dari suaminya. Banyak laki-laki yang kecewa kepada wanita karena mengharap cinta daripada istri. Padahal kalau dia cinta kepada Allah dan dia mencintai istrinya karena Allah, itu lebih tinggi nilainya. Makan, minum, tidur, kendaraan, rumah, pakaian, pekerjaan, toko, warung, atau lain-lain, bahkan ladang, apa itu semuanya ada diberikan Allah pada kita. Waktu umur kita 4 bulan di makam, di perut ibu kita, belum ada kehidupan. Hari pertama bulan kelima, wa nufikha fihi min ruhi, ditiupkan ruhnya, maka terjadilah kehidupan. Maktubah arba'ata asya' fil lauhil mahfuz, tertulis 4 perkara di lauhul mahfuz. Jadi sudah selesai. Yang pertama adalah nasibnya.
yang kedua rezekinya, yang ketiga jodoh dan keturunannya, yang keempat ajalnya. Jadi 4 perkara ini udah tamat sekolahnya Pak, udah tamat. Jadi kita lahir ke dunia ini bukan untuk bekerja, bukan untuk cari rezeki. Kita lahir ke dunia ini untuk menjemput rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah. Jadi dengan sikap kita seperti itu, kepahaman seperti itu, maka setiap orang akan diselamatkan iman. Kalau setiap orang ini akan diselamatkan imannya, maka dunia dia bagus, akhirat bagus. Maka orang yang seperti ini akan menyederhanakan kehidupan dunia dan menjadikan akhirat menjadi target. Man kana yuridu harsat akhiratin nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu hatta dunya nu'tihi minha wa lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menanam bibit akhirat, ya kan? Maka dia akan juga mencangkul bibit dunia. Ini cangkul bermata dua. Dicangkul Jakarta, kecangkul juga Bogor. Hebat ini cangkul. Tapi barang siapa yang mencangkul hanya dunia, maka dia dapat segitu aja dan dia tidak dapat apa-apa di akhirat. Maka seluruh kita peruntukkan untuk akhirat, maka dunia otomatis akan ikut. Tapi kalau kita bekerja hanya untuk dunia kita dapat hanya segitu, akhirat nggak dapat apa-apa, habis waktu. Jadi masa depan kita bukan pensiun. Orang sekarang masa depan pensiun, maka kumpul harta banyak-banyak untuk pensiun. Padahal masa depan kita itu akhirat. Pensiun itu di dunia, tapi kita waktu kita meninggal dunia hari pertama, itulah masa depan kita. Kubur, sirat, ini kan, mahsyar, mizan, sampai kepada surga atau neraka. Jadi ada mulia. Maka kita mulai, ya kan? Kita menasihati diri kita masing-masing. Saya pun juga menasihati diri saya, karena kita semua ini masih dalam proses. Dalam proses ini belum tahu endingnya seperti apa. Tetapi kita harapkan supaya kita dapat husnul khatimah, yaitu akhir yang terbaik. Jangan sampai kita su'ul khatimah, yaitu akhir yang terburuk. Nah, makanya kita usahakan supaya ibadah kita ini supaya lengkap dan sempurna. Ada 3 cara. Yang pertama adalah kita selalu bicara kebesaran Allah. Yang kedua, sempurnakan ibadah kita. Yang ketiga, tanamkan sifat taat. Kalau orang sudah ada tanam sifat taat ini, dia hatinya menjadi lembut dan dia selalu tawadhu dan ingat, dan dia selalu mengingat dosa-dosanya. Dia selalu tobat. Orang tobat ini ada 3. Pertama, dia menyesali perbuatannya. Yang kedua, dia berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, dia buktikan. Setiap kita punya salah. Nabi SAW kalau habis sholat isya, dia sholat 2 rakaat ba'diyah. Setelah itu dia 2 rakaat lagi sholat taubat. Jadi setiap malam habis isya, dia sholat taubat 2 rakaat. Kenapa? Karena barangkali 1 kali 24 jam itu kita ada salah. Entah mulut kita, entah mata kita, entah telinga kita, pendengaran kita, entah langkah kita ada dosa, maka sholat taubat. Jadi bersih kita, begitu mau tidur kita sudah bersih. Apalagi kalau kita mau tidur, niatkan tahajud malam, sehingga bangun tidur itu kita sudah bersih seperti anak baru lahir. Insyaallah ya. Jadi mudah-mudahan ini nasihat tidak terlalu panjang. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah. Ya kan, kita doakan kedua mempelai ini dengan baik. Semoga ini sampai ke anak cucu terus. Ya, artinya rukun, damai. Nanti insyaallah sama-sama berangkat juga ke surga. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini dan syakirin dan ni'mat wa kafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li azim sultanik. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Fansurna 'alal qawmil kafirin. Fansurna 'anil masiihid dajjal. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Faghfir lil ladzina tabu wa tabaa'u sabilaka wa qina jahannam. Rabbana wa adkhilhum jannata 'adnin wa attahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyyi ummi Muhammad ashabihi hatta bika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi fadli al-Fatihah.